Halo. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Saidah Hanani. Dan aku Sarani. Hari ini kami akan menjelaskan tentang dukungan dari berbagai lapisan. Nah, yang pertama ada aksi perjuangan rakyat Jakarta. Nah, yang kedua itu adalah rapat raksasa lapangan Ikada. Yang ketiga adalah pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Sultan Pakualam. Nah, yang keempat ada pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, yang terakhir ada insiden bendera di Surabaya. Daripada lama-lama, langsung aja yuk. Bayonet Gerhunus tak berdaya menghalang-halangi lautan manusia. Fixed bayonets couldn't stop the endless stream of thousands of people. Pertama ada aksi perjuangan rakyat Jakarta. Nah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bergema cepat ke berbagai daerah. Rakyat Jakarta dan ke kota-kota lain itu menyambut dengan antusias. Nah, berita ini disebarkan melalui radio. Tetapi Jepang menentang berita tersebut dan menyuruh penyiar untuk meralat berita kemerdekaan Indonesia. Nah, aksi ini memicu para rakyat Jakarta marah dan akhirnya di tanggal 3 sampai 11 September itu para pemuda Jakarta berhasil mengambil alih stasiun-stasiun kereta api, sistem listrik, dan sistem pemancar radio. Nah, para pemuda juga melakukan aksi coret-coret atau menuliskan semboyan-semboyan perjuangan di tembok-tembok kereta api ataupun di tram. Nah, semboyan-semboyan itu antara lain yaitu merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, yang kedua ada rapat raksasa lapangan Ikada. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan di tanggal 17 Agustus 1945, nah pada tanggal 19 September 1945 di tahun yang sama, itu para pemuda Jakarta dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 yang merencanakan pergerakan massa di suatu rapat lapangan Ikada. Nah, saya tahu nggak Ikada itu apa kepanjangannya? Panjangannya ya. Ikada itu Ikatan Atletik Jakarta. Nah, benar. Okay. Nah, dengan itu agar Presiden Soekarno ini berbicara langsung terhadap rakyatnya, di hadapan rakyatnya gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya itu adalah sekarang ini nih, lapangan Ikada ini sekarang terletak di bagian selatan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Waktu itu saat Soekarno ini memberikan pidato, Jepang itu agak sedikit menghalang-halangi, jadi nggak jadi memberikan pidato dan hanya memberikan amanat. Salah satu amanatnya adalah untuk rakyat Indonesia tuh harus percaya kepada pemerintahannya. Jadi jangan suzon lah gitu. Jadi harus percaya sama pemerintahnya dan untuk tidak menyebabkan kerusuhan gara-gara rapat raksasa ini. Nah, ada nih beberapa makna dari lapangan Ikada sendiri. Nah, itu yang pertama adalah berhasil Republik Indonesia dengan rakyatnya. Nah, yang kedua itu adalah perwujudan kewibawaan pemerintahan RI di hadapan rakyatnya. Jadi untuk membentuk suatu kewibawaan dari pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyatnya. Lalu ada yang ketiga itu adalah berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, ada juga nih makna lainnya dari rapat raksasa Ikada sendiri itu ada kayak untuk memperingati sebulannya Indonesia merdeka. Kalau dari para pemuda sendiri itu adalah untuk untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwasannya Indonesia merdeka itu enggak hanya bukan karena Jepang itu kalah atau mundur dari perang dunia kedua, tetapi juga dari tekad itu sendiri. Jadi tekad itu sendiri. Jadi meskipun Jepang itu kalah, Indonesia masih bisa merdeka sebenarnya, ya kan? Benar. Nah, oke. Ketiga, pernyataan dukungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, setelah Indonesia merdeka, dukungan dari rakyat ke dukungan gak datang cuma dari rakyat doang ke pemerintah Republik Indonesia, tapi juga datang dari kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan negeri Yogyakarta Hadiningrat.
Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai raja memberikan sebuah kawat ucapan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta atas terpilihnya mereka berdua sebagai presiden dan wakil presiden. Ia juga mengundang Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para pemuda-pemuda pergerakan untuk datang ke Bangsal Kepatihan. Nah, di sini ia memberikan amanat. Di sini dia memberikan 3 amanat. Yang pertama, Kerajaan Negeri Yogyakarta Hadiningrat dijadikan sebagai daerah istimewa di Pulau Jawa. Yang kedua, Kerajaan Negeri Yogyakarta Hadiningrat dipegang penuh oleh raja atau Sri Sultan, alias tidak ada lagi campur tangan dari pihak lain maupun dari pemerintah. Yang ketiga, hubungan antara Kerajaan Negeri Yogyakarta Hadiningrat bersifat secara langsung dengan pemerintah. Sri Sultan sendiri bertanggung jawab atas Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya itu adalah aksi heroik di daerah-daerah di Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Saat Jepang kalah dari Perang Dunia Kedua, banyak pasukan dari Jepang yang belum bisa balik ke negara asalnya. Akhirnya mereka digunakan sebagai buruh atau pekerja pabrik. Nah, perang ini dilatar belakangi itu karena pertama, munculnya desas-desus di Semarang bahwasannya tentara Jepang melakukan atau meracuni mata air di Candi Lama, salah satu mata air yang ada di Semarang. Akhirnya karena rumor ini diutuslah seorang dokter yang bernama Dr. Karyadi untuk mengecek keadaan air tersebut. Saat ia sedang melakukan tugasnya, ia malah tembak mati oleh Jepang. Nah, karena hal tersebut terjadi, masyarakat Semarang akhirnya semakin marah dan menyuruh Jepang untuk melakukan gencatan senjata. Namun Jepang tidak menghiraukan, tidak peduli dengan peringatan tersebut. Akhirnya terjadilah perang di antara kedua belah pihak yang terjadi selama 5 hari. Pada tanggal 15 Oktober, kurang lebih dari 200 orang datang dari Kidubute mendatangi kota Semarang. Nah, mereka juga disambut oleh Angkatan Muda Semarang dan dengan dukungan TKR. Perang ini terjadi di 4 titik, teman-teman. Yang pertama adalah Kintalen, Pandanaran, ketiga Jombang, dan keempat adalah Lawang Sewu atau Simpang 5. Agar tidak terjadinya perang yang berterus-terusan sehingga memakan banyak korban, akhirnya kedua belah pihak ini melakukan sebuah perundingan, di mana dari Indonesia itu diwakilkan oleh Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono, sedangkan dari Jepang hadirnya Letnan Kolonel Namura, dan dari pihak sekutu itu ada pula Brigadir Jenderal Betel. Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Pihak sekutu pun berhasil melucuti seluruh persenjataan para tentara Jepang. Peristiwa pertempuran 5 hari Semarang ini diperingati dengan dibangunnya sebuah tugu yang bernama Tugu Muda yang dibangun di Simpang 5, Kota Semarang. Nah, yang terakhir ada insiden bendera di Surabaya. Nah, pada hari yang sama di tanggal 19 September 1945 terjadi suatu peristiwa heroik yang dinamakan yaitu insiden bendera. Nah, pada saat itu orang-orang Inggris, Belanda, mereka datang ke Indonesia dan langsung berhubungan dengan Jepang. Nah, mereka juga menginap di sebuah hotel yang bernama Hotel Yamato atau disebut dengan Hotel Orange. Nah, ada seorang bernama Blackman yang merupakan seorang pemimpin dari sebuah organisasi yang bernama IEV. Nah, dia dan teman-temannya ini Blackman menyuruh teman-temannya untuk mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato. Awalnya Presiden Sudirman sudah memperingatkan mereka untuk menurunkan bendera tersebut, namun mereka tidak menghiraukannya, sehingga tindakan tersebut memicu kemarahan para rakyat Surabaya. Para rakyat Surabaya akhirnya menyerbu Hotel Yamato dan menurunkan bendera Belanda yaitu merah putih biru, dan mereka merobek warna birunya dan tinggallah merah putih dan yaitu bendera Indonesia sendiri.